Seperti surat keputusan dari Bapak Dirjen menanggapi atau merespon surat permohonan dari Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat setelah selesai penempatan itu sementara sampai dengan persidangan. Selebtubers, kabar gembira datang dari aktor Amar Zoni yang akhirnya berhasil keluar dari Nusa Kambangan. Tak ayal, raut wajah bahagia terpancar jelas dari Amar saat ia kembali menginjak kaki di Jakarta. Setelah sebelumnya dipindahkan ke Lapas Nusa Kambangan. Aktor berusia 32 tahun itu diketahui tiba di Lapas Cipinang pada hari Sabtu 13 Desember sekitar pukul 18 WIB sore. Dalam sekilas pandang, penampilan Amar sedikit membuat pangling. Tubuhnya terlihat jauh lebih kurus dengan kepala pelontos. Potret itu seolah kembali mengingatkan publik bagaimana penampilan Amar yang dulu dikenal sebagai aktor tampan. Dan senyum lebar Amar pun cukup mencuri perhatian. Ia terlihat jauh lebih ceria dan santai dibandingkan momen awal perpindahannya ke Jawa Tengah beberapa waktu lalu. Dalam foto yang beredar, kedatangan Amar bersama 4 terdakwa lainnya dikawal ketat oleh petugas. Ibu Rika, kemarin ada kabar kalau Amar Zoni sudah dipindahkan ke Lapas Cipinang. Benar itu? Ya, betul. Seperti yang sudah kami sampaikan juga mungkin ya rekan-rekan media juga yang lain, bahwa Amar Zoni dipindahkan sementara dari Lapas Karanganyar Nusa Kambangan ke Lapas Narkotika Jakarta kemarin hari Sabtu sekitar pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Tiba di Lapas Narkotika Jakarta, dilakukan administrasi penerimaan rolling dan lain-lain, termasuk juga pemeriksaan kesehatan. Setelah itu penyampaian hak dan kewajibannya dan ditempatkan di kamar atau penempatan khusus di salah satu kamar. Mereka berlima di situ dan dengan pengamanan khusus juga. Bu, kalau boleh tahu berangkat dari Nusa Kambangannya sama tibanya di Lapas Cipinang kapan dan hari apa? Berangkat itu kami dapat informasi dari Bapak Kak Lapas Karanganyar itu sekitar pukul 11 siang dengan bersama memang bertanggung jawaban dari Kejaksaan ya, Kejaksaan Jakarta Pusat dengan pengawal Polres Metro dan juga didampingi oleh petugas dari Lapas Karanganyar itu sendiri sampai tiba di Jakarta ataupun Lapas Narkotika Jakarta itu kemarin sekitar 18:06 waktu Indonesia Barat sekitar itu. Untuk berapa lama Bu? Amar Zoni tadi? Seperti surat keputusan dari Bapak Dirjen menanggapi atau merespon surat permohonan dari Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat setelah selesai penempatan itu sementara sampai dengan persidangan. Setelah itu pihak peminjam atau dalam hal ini adalah Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat wajib mengembalikan lagi Amar Zoni dan kawan-kawan untuk menjalani lagi pidananya di Lapas Karanganyar Nusa Kambangan. Itu selama persidangan yang berlangsung atau hanya satu kali jika diperlukan? Perpindahan Amar Zoni ke Jakarta dilakukan untuk kepentingan pembuktian dalam persidangan lanjutan kasus narkoba yang menjeratnya. Kasubdit Kerjasama Ditjenpas Rika Aprianti menegaskan bahwa pemindahan Amar Zoni bersifat sementara. Usai seluruh rangkaian persidangan selesai, Amar dan rekan-rekannya akan dikembalikan ke Lapas Karanganyar Nusa Kambangan. Selama berada di Jakarta, Amar ditempatkan di kamar penempatan khusus atau patsus dengan pengamanan ketat. Meski begitu, Rika memastikan seluruh hak Amar Zoni tetap dipenuhi selama proses hukum berjalan. Amar juga dijadwalkan untuk sidang kasusnya pada hari Kamis 18 Desember mendatang. Untuk menjadi saksi, Bu? Sesuai dengan penetapan dari hakim ya, berarti kebutuhan dari persidangannya seperti apa? Berarti tidak menutup kemungkinan nggak sampai putusan ya Bu? Kita lihat nanti kalau memang sudah tidak ada lagi persidangan ya harus kembali lagi menjalankan lagi pidananya di sana. Bu, berarti satu ruangan itu isinya 5 orang apa satu-satu? 5 orang, jadi blok itu atau tempat itu namanya patsus ya, penempatan khusus. Di sana juga ada juga warga binaan dari Nusa Kambangan juga yang sedang dilakukan pemeriksaan juga beberapa perkara yang lain lah ya, seperti itu. Dan memang sama karena dia kategorinya high risk, penempatannya juga sendiri
Mereka berlima memang, tapi memang terpisah dengan warga binaan yang lain. Salah satu penutup mata itu juga sebagian prosedur juga nggak sih Bu? Kan Iya, dipakai itu sudah ada penutup mata. SOP-nya karena termasuk kategori high risk. Mungkin akhirnya bisa membawa Amarzoni dari Nusa Kambangan ke sini apa sih Bu yang membuat akhirnya memutuskan itu kan padahal ini apa sih namanya High risk. warnanya high risk ya. Yang pastinya kan ada pertimbangan, ada juga kebutuhan persidangan kita juga kan seperti kami sampaikan sebelumnya, bahwa kita sangat mendukung sekali bahwa proses persidangan ini segera cepat selesai. Dapat hasilnya apapun itu yang terbaik, baik bagi warga binaannya sendiri, buat organisasi dan juga untuk masyarakat. Gitu. Jadi ini bagian dari kami mendukung percepatan persidangan, memfasilitasi itu. Di sini Abang Amar sendiri pas lagi dibawa ke sana. Sudah lihat ya di foto itu kan ada kan senyum ya kayaknya ya. Bu, alhamdulillah secara ini Amarzoni dan kawan-kawan pada saat berangkat dari Karanganyar diperiksa kesehatannya sampai di Lapas Narkotika Jakarta kembali diperiksa lagi kesehatannya. Untuk secara komunikasinya seperti apa Bu dengan keluarga atau pengacara? Kan ini kan pasti berbeda ya Bu ya dengan di Nusa Kambangan dan di sini. Komunikasi sekali lagi tetap dibatasi hanya keluarga inti. Keluarga inti itu istri, terus anak kandung, kebijakannya adalah orang tua kandung, kakak kandung, dan kakak kandung, adik kandung. Karena dia menjadi tahanan itu komunikasinya dengan lawyernya boleh, di luar itu tidak bisa. Jadi kalau ada yang komplain seperti apa, memang aturannya seperti itu. Jadi hanya anak kandung, istri, ibu kandung, orang tua kandung ya, kakak kandung, sama adik kandung dan lawyer karena statusnya sedang sebagai tersangka. Sehari sekali kah? Bisa apa tetap seminggu Tetap sekali? Seminggu sekali. Iya. Kan karena di sana juga kan Karanganyar di aturan permennya itu terkait dengan penanganan high risk itu memang 1 minggu sekali. Gitu. Bu, jika nanti putusannya sudah ketahuan gitu, apakah dia tetap di sana dan kenapa alasannya harus tetap di sana, Bu? Di sana tuh di mana? Di Nusa Kambangan. Nah, sekali lagi nih saya edukasi teman-teman dan juga masyarakat. Nusa Kambangan itu ya, Lapas Super Maximum Security itu seluruh warga binaan dilakukan asesmen setelah menjalani 6 bulan. Setelah dari asesmen itu, setelah 6 bulan adanya penurunan risiko, maka dia bisa turun, tidak lagi di Nusa Kambangan. Jadi tidak lagi di high risk Karanganyar. Jadi adanya kita bikin high risk itu tuh bukan berarti dia akan selamanya di situ. Justru keinginan kita setiap pelaksanaan asesmen mereka melakukan penurunan atau turunnya risiko. Sebelumnya nih guys, sang adik Aditya Zoni sempat menyuarakan ketidakadilan yang menimpa sang kakak. Pasalnya, Amar tak kunjung diboyong ke Jakarta meski majelis hakim sudah perintahkan bahwa Amar akan jalani sidang secara offline. Bersyukurnya kini harapan itu terkabul. Amar siap bertarung di meja hijau yang menentukan masa depannya. Lantas, akankah Amarzoni akan berhasil membela dirinya dan bebas dari segala tuduhan dan bayang-bayang kehidupan di Lapas Nusa Kambangan? Yuk kita tunggu kabar selanjutnya hanya di Selebtube TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Sebelum membahas Bang Amar, aku di sini ingin mengajak teman-teman semuanya untuk mendoakan saudara-saudara kita yang sekarang kena musibah di Pulau Sumatera, di Padang, di Aceh, di Medan, karena tidak ada isu sosial yang lebih penting dibandingkan apa yang terjadi di Pulau Sumatera. Semoga doa dan dukungan kita bisa mensupport teman-teman yang terkena dampak dan mudah-mudahan bisa segera bangkit. Dan pemerintah, aku tekankan lagi sekali lagi untuk cepat mengirimkan ataupun menyalurkan bantuan dan jangan hanya untuk buat konten dan juga pencitraan. Oke, sekarang kita lanjut ke kasus Bang Amar yang sudah melaksanakan persidangan hari ini, hari Kamis, yang seharusnya offline. Ternyata padahal minggu lalu sudah ada penetapan dari hakim kalau Bang Amar itu harus sidang secara offline. Dan aku sangat sangat kecewa, nggak bisa berkata-kata lagi teman-teman, udah cukup ya, nggak bisa berkata-kata lagi.
Ini bukan sesuatu hal yang aku ini sih, maksudnya bukan sesuatu hal yang aku kagetin sebetulnya. Tapi yang sudah aku duga gitu loh. Ya aku harap sih yang terlibat dalam kasusnya Bang Amar ini segera tobat. Keminpas dan ada statement juga dari Dirjen Pas, aku nggak tahu, sorry aku nggak ini sama ibunya, aku nggak kenal sama ibunya. Cuman aku lihat statementnya seperti kayak dipaksakan guys, kayak dipaksakan, aneh banget, banyak kejanggalan di situ ya. Aku nggak tahu ya, disclaimer aku bukan orang hukum. Coba teman-teman yang mungkin paham hukum bisa langsung di komen, kita sharing di sini. Apapun yang sudah menjadi ketetapan hakim atau keputusan hakim itu harus dihormati semuanya, ya harus dihormati semuanya dan tidak bisa diintervensi dari pihak manapun, ya nggak sih? Ya kan? Aku nggak paham deh, coba di komen. Nah terus yang harusnya sidang secara offline masih online juga, dan udah 1 jam aku menonton statement dari ibunya. Aku nggak tahu dari Dirjen Pas atau dari Keminpas, tapi aku setelah menonton selama lebih dari 1 jam terus menelaah, mencari-cari secara detail, aku tidak menemukan satu alasan yang kuat kenapa Bang Amar tidak bisa dihadirkan di dalam persidangan. Aku tidak bisa menemukan itu. Yang aku dengar hanyalah Bang Amar masih masih warga binaan, masih dalam warga binaan, terus high risk. Apa maksudnya? Bagaimana ceritanya? Tersangka atau terduga, ya, atau apapun yang mereka bilang itu tidak bisa dihadirkan ke persidangan karena alasannya yang tadi masih maksimum security, masih high risk, terus masih ada pembinaan, masih warga binaan, tidak ada korelasinya guys, ya kan? Kalau amit-amit ada musibah mungkin yes, mungkin apa yang terjadi di Sumatera itu terjadi di Jakarta, amit-amit aku tidak mendoakan seperti itu, mungkin iya bisa dilakukan secara online, kita akan mengerti alasannya, harus pas, harus tepat gitu loh. Ini alhamdulillah Jakarta baik-baik aja ya, maksudnya tidak ada yang namanya pandemi, tidak ada yang mengharuskan kita ini stay di rumah gitu loh. Nah terus alasannya hanya masih cuman high risk sama warga binaan. Ayo kita sharing di sini teman-teman. Ayo dong teman-teman semuanya, kita harus support ini karena di sini banyak kejanggalan, dan untuk semua orang yang terlibat di dalam kasus Bang Amar, tolonglah, masyarakat ini sudah pintar, tidak bisa dibodoh-bodohin lagi. Semakin lama kalian bermain, semakin ketahuan juga mainnya gitu loh. Dan saya tidak akan diam, saya tidak akan tinggal diam. Saya akan terus menyuarakan tentang keadilan ini. Dan masyarakat Indonesia harus tahu, ya, harus tahu. Dan siapapun, satu kali lagi, siapapun yang bermain di kasus Bang Amar ini, ingat, pengadilan akhir itu ada. Mungkin kalian bisa lolos di pengadilan dunia, tapi di pengadilan akhir itu ada, ya. Itu aja dari saya. Mudah-mudahan semuanya bisa cepat selesai, dan mudah-mudahan Bang Amar bisa dihadirkan secara offline, dan kita sama-sama menyaksikan kita masih, negara ini masih punya hukum yang adil untuk Bang Amar, ya. Terima kasih semuanya, dan jangan lupa juga pray for Sumatera. Assalamualaikum.